Dari lagi di segmen Bebeja, bincang-bincang menjadi dan Ica. Nah, biasanya kalian nemuin kita tuh di podcastnya Mulas FM. Iya. Nah, hari ini kita bakalan melipir dan berbeda konsepnya nih. Kita bakalan ngebawain satu buah talkshow di YouTube-nya SMK Negeri 11 Bandung. Nah, kasih tau Cak, kita hari ini mau apa nih? Warga 11 pasti udah nge-follow kan Instagramnya SMK Negeri 11 Bandung dan pasti udah tahu updatean terbaru soal siswa SMK pertama yang berhasil lulus di sertifikasi Cyber Security International CompTIA CISA Plus. Dan kali ini kita udah kedatangan tamunya Robi Sukarno dan salah satu perwakilan dari SMK Negeri 11 Bandung yaitu Bapak Pak Yudi. Apa kabar Pak Robi? Baik, sehat. alhamdulillah. Sehat. Nah, mungkin yang di rumah belum tahu apa sih sebenarnya sertifikasi Cyber Security International CompTIA CISA Plus. Boleh dijelasin dulu Pak? Oke. Sertifikasi Cyber Security itu adalah suatu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mensertifikasi siapa saja yang ingin belajar mengenai tentang cyber security, di mana lembaga ini juga sangat bagus khususnya untuk anak-anak SMK Negeri 11 Bandung yang ingin lebih memperdalam atau meluaskan pengetahuannya tentang cyber security. Dan ini cakupannya internasional cyber security. Khususnya untuk yang perusahaan cyber security CISA Plus ini skupnya emang tidak hanya Asia Tenggara tapi emang internasional juga. Gitu ya Pak. Nih Pak, siapa aja sih yang bisa mengikuti sertifikasi cyber security ini? Apakah hanya yang masih sekolah SMK atau semua orang juga bisa? Yang bisa mengikuti untuk pelatihan cyber security ini sebenarnya bisa siapa saja. Cuma emang karena SMK 11 terpilih untuk mengikuti pelatihan cyber security ini, jadi siswa kelas 11, kelas 12 atau alumni yang baru lulus 1 tahun kemarin gitu. Berikut juga gurunya juga bisa gitu, bisa ikut. Iya, bisa. Ya, tapi kenapa nih Pak CSRHB ini bisa mengundang SMK Negeri 11 Bandung? Oke. Sebelumnya ada kerjasama antara Dinas Provinsi Jawa Barat dengan sebuah perusahaan yaitu Infra Digital. Dari situ diseleksi oleh dinas SMK-SMK mana saja yang bisa mengikuti pelatihan ini. Nah, kebetulan salah satunya itu adalah SMK Negeri 11 Bandung yang terpilih untuk mengikuti pelatihan cyber security secara gratis baik oleh guru maupun oleh siswa-siswanya, khususnya untuk kelas 11 dan kelas 12. Gitu. SMK terpilih ya? Iya. SMK terpilih. Oh jadi Pak, sertifikasi itu nggak dipungut biaya sama sekali ya Pak? Tidak dipungut biaya sama sekali, gratis. Gratis. Iya. Apakah sertifikasi ini tuh berpengaruh banyak untuk mendapatkan peluang kerja Pak nanti ke depannya? Oke. Peluang kerja untuk cyber security bisa dibilang langka. Tidak booming seperti yang lain ya, peluang-peluang kerja lain seperti programmer ataupun bidang yang lainnya seperti jaringan dan lain sebagainya. Cyber security ini bisa dibilang emang tidak orang hingar-bingarnya nggak ada gitu kan. Baru sekarang ada muncul di SMK 11 khususnya, dan peluang kerjanya itu sangat banyak. Hampir kurang lebih ada 500 perusahaan yang membutuhkan di sektor untuk cyber security ini, dan itu menjadi peluang yang bagus dan menjanjikan gitu loh. Karena baru sedikit yang khususnya di Indonesia untuk yang emang menggeluti di bidang cyber security. Berarti pemirsa di rumah bisa nih ikutan sertifikasi ini buat nambah pengalaman nanti kalau udah kerja gitu ya Pak ya? Iya, betul. Pak, pesan-pesan nih buat pemirsa, siswa atau guru yang lagi nonton agar bisa mengikuti sertifikasi ini. Oke. Untuk semuanya baik di kalangan pendidikan atau non-pendidikan yang sudah alumni atau yang sudah bekerja, peluang untuk cyber security itu tolong dimanfaatkan. Kalau emang ada yang gratis, kenapa enggak kita ikuti? Kalau emang ada yang bayar dan kita mampu, kenapa enggak? Karena ini peluangnya bagus dan ini adalah ilmu baru yang belum orang banyak ketahui, dan peluangnya untuk bekerja itu sangat banyak.
Nah, Ca, kita bakalan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap di stay di Bebeja, Bincang-Bincang, Menjadi dan Ica. Nah, pemirsa yang ada di rumah, berhubung Pak Yudinya lagi ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, kali ini kita bincang-bincangnya sama Robi aja nih. Ca. Bisa dikenalin dulu Robi, dari kelas berapa dan dari jurusan apa? Ya, nama lengkap saya Muhammad Robi Soekarno, kelas 12, jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan, di SMK Negeri 11 Bandung. Ya, kamu ini kan mengikuti sertifikat cyber security ini. Kapan sih kamu mengikuti latihan ini? Pelatihan ini tuh dimulai registrasinya tuh bulan Juni. Nah, mulai tepat pembelajarannya tuh bulan Juli sampai September. Nah, itu untuk yang Security Plus. Selanjutnya setelah yang lulus Security Plus itu ada program lanjutan yaitu Cicaples. Nah, Cicaples itu dari Oktober, nyasa bulan sekarang Oktober dari awal sampai akhir. Jadi kamu mengikuti dua pelatihan ya? Iya, 2 pelatihan. Boleh dong dikasih tahu sertifikasi ini tuh dari perusahaan apa sih yang menyelenggarakannya? Ada 3 perusahaan yang saya kenal itu, ada pertama IDF, Infra Digital Foundation, kemudian ada Mastercard, kemudian juga ada PT BUR Teknologi. Teknologi. Nah, coba dong cerita ini dari awal mulanya kamu tuh bisa ikut sertifikasi ini. Apakah direkomendasikan oleh guru atau kamu sendiri nyari di sosial media gitu kayak, oh ini ada sertifikasi ini aku ikut gitu atau gimana? Pertamanya tuh memang dari ketua jurusan Pak Dedi meng-share link registrasi tentang cyber security, karena saya tertarik, saya daftar. Kemudian juga setelah nyari info secara sosial media, ternyata emang ada. Ada. Iya. Oh, jadi dikasih link aja ya? Iya. Langsung daftar gitu. Gimana sih cara kamu mengikuti sertifikasi ini? Ini kan lagi pandemi gitu ya. Selama ini gimana sih? Selama lagi pandemi ini gimana cara mengikuti? Justru di situ mungkin peluang saya, yang menurut saya itu ada peluang yang paling bagus, karena tugas itu masih di rumah, jadi lebih banyak ke pelajaran cyber security saya di rumah itu. Jadi lebih banyak mengulik di cyber security dibandingkan dengan secara sekolah formal di SMK 11. Oh, jadi bagus. ada kesempatan. Oh, Dimanfaatkan iya. peluang. Bagus nih Robinnya di saat yang lain sekolah di rumah malah rebahan, malah nggak ngerjain tugas. bener banget. Robi malah mencari peluang gitu untuk lebih mempelajari cyber security ini ya Robi ya. Iya. Nah, pastikan selama pandemi ini tuh kita nggak bisa keluar kemana gitu ya, ke sekolah untuk konsultasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Pasti nih ada kesulitan yang kamu alami selama mengikuti program ini. Apa sih kesulitannya? Mungkin dari segi sosial memang sulit ya, karena dibatasi interaksi di luar. Tapi karena berkaitan dengan IT, jadi saya lebih sering di depan komputer sih. Jadi cari relasi atau linknya tuh dari forum-forum, baik Blue Team atau Red Team yang membahas tentang cyber security juga. Oh, jadi lebih banyak belajar secara otodidak ya di rumah ya? Iya. Nah, sertifikasi ini tuh kan pasti punya skor ya. Skor untuk lulus pelatihan ini tuh harus dapat skor berapa sih dan harus ikutan berapa tahap? Untuk examnya tuh memang 1 kali dikasih 1 kesempatan. Nah, minimal skor yang didapat itu 750. Dari antara soal yang disediakan itu antara 70 sampai 80 soal. Nah, saat itu saya kebagian 70 soal. Alhamdulillah dapat skor saya yang saya dapat yaitu 759. Oh, bagus sih dia. Aduh. Nih kan tadi kamu ngomong nih ya, waktu dapat link itu kamu tuh tertarik banget.
Dan aku lihat tuh kamu ngobrol sama kita juga, kamu tuh kayak tertarik banget sih sama bidang IT. Nih, sebenarnya apa sih yang membuat kamu tuh tertarik sama bidang IT ini? Memang dari SMP saya suka mengulik komputer. Dari SMP sebenarnya. Dari SD juga, cuman kalau SD kan karena harus ke warnet. Nah, kalau SMP itu udah dibeli laptop sendiri, jadi bisa lebih banyak jam terbang untuk mengulik sebenarnya. Jadi kayaknya tipe-tipe orang yang waktu SMP, Cak, di sekolah kamu ada TIK nggak? Sebentar sih kayaknya. Sebentar. Kayaknya tipe-tipe siswa yang waktu SMP itu suka TIK gitu ya. Iya benar. Menjadi siswa SMK pertama yang lulus di Asia Tenggara. Perasaan kamu gimana sih? Pertama nggak nyangka sih, karena saya cuma ngerjain exam, alhamdulillah. Cuman tadinya mau nyari gelar aja gitu. Karena sertifikasi itu menunjukkan saya tuh memang sudah lulus dari bidang tersebut tadinya. Ternyata setelah ada 3 hari setelah kelulusan dari tim PT BUR menyatakan sama IDF juga, Robi itu pertama siswa SMK di Asia Tenggara yang lulus visa plus. Keren sih ya, aduh. Dan lebih parahnya lagi, kerennya tuh dia tuh salah satu siswa SMK Negeri 11. Jadi gak cuman ngebawa namanya aja gitu se Asia Tenggara, tapi nama sekolahnya juga. Nih, aku kemarin nih gitu lihat-lihat di internet, ternyata nama kamu tuh masuk ke ini apa namanya web-web gitu tentang yang anak SMK pertama yang se-Asia nih. Gimana sih reaksi keluarga atau orang-orang terdekat kamu atas pencapaian yang kamu capai ini? Pertama sama saya seperti saya, ibu bapak saya juga tidak menyangka, tadinya cuma saya minta doa aja buat sertifikasi internasional tadinya. Jadi cuma untuk kelulusan dapat gelar internasional tadinya. Tapi setelah tahu saya orang pertama di Asia Tenggara, siswa SMK yang pertama sertifikasi visa plus, mereka bangga sampai bilang-bilang ke tetangga sama saudara. Bener banget, pasti bangga gitu. Coba diceritain gimana sih reaksi pertama mamahnya juga, Robi alhamdulillah mama bangga atau gimana? Bisa diceritain? Kan setelah sertifikasi itu banyak yang Robi juga diambil tag video sama Mastercard nih ke rumah. Ternyata yang datang itu ada yang bulenya juga yang ngerekamnya, terus ada yang dari Jepangnya juga yang dokumentasinya. Di situ mama kaget dikiranya cuma dokumentasi biasa gitu dari Indonesia. Ternyata dari luar negeri juga. Dikaget di rumah masih berantakan. Dikiranya cuma 1 orang 2 orang, ternyata 6 orang. Kaget mungkinnya mamanya kayak bangun tidur, bapak ada bule nih ke rumah gitu ya. Ngeset keren sih, bangga banget ya. Setelah ngikutin pelatihan terus kamu berhasil lulus sertifikat, keuntungan yang kamu dapat buat karir kamu ke depan apa? Untuk masa depannya sangat terbuka lebar ya jalan, karena sekarang itu IT semakin ke depan itu semakin berkembang. Jadi jelas keamanan data itu sangat penting. Mungkin belum dipahami oleh banyak orang awam, tapi nanti semakin berjalannya waktu pasti akan mengerti. Dan disitulah peluang cybersecurity itu sangat terbuka besar. Jadi istilahnya kayak Robi ikut pelatihan ini atau sertifikasi ini tuh membuka jalan dia tuh ke masa depan tuh lebih mudah ya Robi ya. Apalagi kan ini langka ya tadi. Iya langka. Kata Pak Yudi juga belum terekspos. Jadi lapangan pekerjaannya pun masih kayak gak banyak yang minat gitu ya. Kalau boleh tahu nih sebenarnya harapan dan cita-cita kamu ke depan itu ingin jadi apa sih? Pertama itu memang jadi ilmuwan, tapi dulu itu ilmuannya belum menjurus. Nah sekarang ilmuannya itu udah ke ilmuwan komputer, jadi ingin analisis lebih jauh mengenai komputer gitu. Fokusnya dari cita-cita awal Iya, kan biasanya orang-orang kayak dulu pengen jadi dokter, terus sekarang pengen jadi ini gitu ya, tidak konsisten. Tapi Robi ini konsisten ya sama cita-citanya, dan mungkin sih itu menjadi faktor dia tuh bisa mencapai ini karena dia konsisten. Iya. Kamu ini kan menjalani pelatihan lagi pandemi gitu ya, sedangkan yang di rumah rebahan gitu kan. Nah, pesan dan tips kamu nih buat penonton yang di rumah biar lebih produktif? Pertama mungkin ya harus suka gitu, menyukai apa yang dilakukan. Misalkan yang suka mengulik di bidang IT program ataupun jaringannya, lebih sukai lagi gitu. Kalau misalkan suka di desain, lebih banyak waktunya untuk desain, nanti juga bakal maksudnya jadi itu jadi benar-benar profesional di bidang tersebut. Misalkan ada waktu luang, misalkan ada 2 hal yang katakanlah lebih bermanfaat, maka lakukan lebih bermanfaat.
Ya pasti ada malasnya pasti, tapi situlah harus dilawan malasnya. Ya, bener banget. Karena males adalah salah satu sifat manusiawi Ya ya. benar. Cuman lebih ke yuk konsisten, yuk kamu suka ini, yuk pelajari gitu. Jangan cuma suka tapi malah rebahan scroll TikTok nih. Duh, zaman sekarang. Iya, bener banget. Bener. Tapi mau nanya nih, kayaknya orangnya tuh fokus kan. Kalau Robi kalau di rumah suka rebahan gitu, suka main game atau gimana? Kalau main game suka, kalau udah pusing, udah stres, main game. Istirahat. Iya, main game. Karena butuh juga refreshing Iya, ya. butuh Kalau juga. terus ngelit, aduh pusing jadinya. Nah, kalian bisa contoh Robi ini ya, dari awal dia bermimpi menjadi ilmuwan komputer sampai sekarang tercapai pencapaian itu, dia tuh tetap konsisten dan mau belajar, Cak. Ya benar, harus tetap belajar, jangan mudah puas. Semakin didalami justru nanti kalian akan merasa semakin seperti tidak ada apa-apa gitu. Benar. Sangat memotivasi Iya, bener kaum rebahan seperti saya ya, Cak ya. Mantap tuh. Jadi nih buat yang masih di rumah masih rebahan, sekarang scroll TikTok, main HP yang nggak jelas, mending yuk mulai menata masa depan sejak sekarang gitu. Contoh Robi ini menjadikan apa ya, permainan hiburan itu ya sebagai hiburan, bukan Iya, kebutuhan. kebutuhan Nah, ya. Jangan dari pagi sampai sore tuh main game ini sedangkan tugas yang lain itu terbengkalai gitu. Iya, Sampai cuman dikasih tahu sama gurunya kayak kamu ini belum ngerjain tugas baru dikumpulin, jangan kayak gitu. Iya, bener banget. Jadi banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari Robi ini. Gimana sih rasanya jadi kayak teladan buat siswa yang lain gitu. Kayak bangga kan. Itu tantangan dari saya sendiri, bagi diri saya sendiri itu ya jangan sombong gitu. Jangan sombong. Harus tetap ngerendahin diri gitu. Iya, Itu yang sulitnya sebenarnya. harus masih berpijak di bumi lah gitu. Iya, gitu. Jangan merasa lebih dari orang lain ya Robi ya. Iya benar. Apalagi jadi teladan, berat gak sih buat kamu? Kayak kalau misalnya jadi teladan itu kan harus selalu mencontoh Nah, kan? itu contoh Sangat berat sebenarnya. sangat berat ya. Tapi ya berusaha tetap baik. Tapi ya bukan berarti ngerasa paling baik gitu. Pasti ada yang lebih baik lagi. Iya. Soalnya Cak, suka kadang ini udah punya pencapaian yang lain tuh kayak sirik, kayak non sih gitu, sombong gitu. Padahal mereka tuh cuma sirik dan nggak bisa gitu kayak dia gitu. Harusnya bukannya sirik, tapi harusnya Memotivasi diri gitu. sendiri, kayak gitu. Robi aja bisa, kenapa kita enggak gitu Nah, kan? iya. Benar. Bener kan? Karena setiap orang tuh pasti bisa mencapai apa yang ingin dia capai ya, Robi, asal punya keinginan dan yakin bahwa Iya, kita benar. bisa. Apalagi kesukaan gitu kan. Iya, Itu benar. makin semangat ya. Gitu. Nah, guys, kayaknya segitu dulu ya bincang-bincang kita di segmen kali ini. Jangan lupa follow Instagram 11 di Info.SMK Negeri 11 Bandung. dan juga jangan lupa follow Instagram Multimedia 11 di @mm11 PDG. Nah, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, juga share ke seluruh teman-teman keluarga kalian agar tetap Agar tetap bisa memberikan konten-konten buat kalian di rumah. yang positif pastinya. See you next time. Bye-bye. Bye.